Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla atas izin jualah kita dapat menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita sebagai pengikutnya, yang insya Allah kita istiqomah sampai akhir hayat nanti kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Yang terhormat narasumber Bapak Dr. Haji Saiful Bahri LCMA, alhamdulillah beliau sudah hadir dan siap menyampaikan materinya. Yang kami banggakan para peserta Baitul Arkom Tendik unit rektorat, alhamdulillah yang berbahagia sudah siap-siap ya menerima ilmu yang disampaikan nanti, mudah-mudahan bermanfaat dan merupakan suatu bekal dalam kehidupan beragama nanti. Baik, topik kita adalah tentang peran tauhid dalam kehidupan yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Saiful Bahri LCMA. Beliau sudah siap menyampaikan materinya, namun sebagai kewajiban sebagai seorang moderator ini menyampaikan singkat biodata beliau. Mungkin singkat saja ini, banyak sekali aktivitas beliau ya. Nah, saya mulai dari pendidikan beliau. Nah, pendidikan beliau S1, S2 dan S3 jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, luar biasa sekali ya. Dan safari dakwah beliau kemanusiaan semiran sebagainya itu saya singkat saja di Amerika, Australia, Belanda, Cina, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Malaysia, Mesir, Palestina, Prancis, Saudi Arabia, Singapura, Skotlandia, Swiss, Tunisia, Turki, dan lain-lain sebagainya. Mungkin karena waktunya ya kita singkat saja. Dan aktivitas beliau seperti kita ketahui sekarang beliau sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ketua LPP AIK UMJ, dan beliau juga sebagai wakil ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI dan anggota tim penulis tafsir At-Tanwir Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, anggota tim tafsir ilmi Lesna Pentafsiran Mushaf Al-Quran Kemenak RI, anggota inisiatif The Center dan juga direktur dan peneliti pada IWS Center The Islamist Watch Strategy and Humanity Center Jakarta dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin nanti waktunya akan terbatas. Baik, pada para peserta, sebelum menyampaikan materi ada catatan bahwa peserta Baitul Arkom tenaga pendidikan ini peserta wajib menyimak ya, menyimak dan mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Karena setiap peserta diminta nanti untuk meresume. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta diwajibkan nanti ringkasan dari materi ini akan dikumpulkan kepada instruktur masing-masing. Nah, nanti akan dinilai. Itu barangkali catatan dari moderator. Adapun masalah materi tentang peran tauhid ini sangat penting sekali bagi manusia. Kenapa? Karena tauhid ini suatu kewajiban yang paling utama atas seseorang. Maka sudah tentu ilmunya itu yang paling utama harus diketahui oleh manusia. Nah, ini sebagai umat Islam ini penting sekali. Dan nanti akan konten isi materinya akan disampaikan tentang barangkali nanti ada sifat-sifat Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Dan mungkin ada pertanyaan, apa itu tauhid itu? Nah, mungkin nanti secara luas akan dibahas oleh narasumber. Mungkin definisi sederhana itu tauhid itu adalah menunggalkan, mengesahkan atau menganggap satu. Jadi menganggap satu Allah Subhanahu wa taala. Nanti barangkali ilmu tauhid itu ringkasannya ilmu mengenal Allah lah dan sebagainya dan sebagainya. Adapun nanti tentang tauhid mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, baik tauhid rububiyah ini yang lazim barangkali, tauhid uluhiyah atau ubudiyah, tauhid sifat dan
barangkali yang lain-lainnya yang beliau akan sampaikan. Demikian barangkali dari pengantar dari moderator. Mari kita simak materi ini kepada Al-Ustadz Dr. Haji Saiful Bahri LCMA. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ayuhan yang telah memandu acara kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Yang saya banggakan, saya cintai karena Allah, seluruh peserta Baitul Arqam Tendik Unit Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tema yang diamanahkan kepada saya terkait dengan peran tauhid dalam kehidupan ketika dibingkai besar, tema besar Baitul Arqam kesempatan kali ini, bagaimana kita menjadi orang yang terbaik dalam berkontribusi dan memberikan pelayanan kepada semua pihak. Pelayanan sehingga menjadikan diri kita adalah orang yang paling bermanfaat, karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Baik, untuk memandu acara atau presentasinya, mohon izin Al-Fakir akan share screen ya. Ini tema kita, peran tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam agama kita ada 5 hal yang dilindungi. Pertama adalah agama atau din, berarti segala sesuatu yang membahayakan agama kita itu dilarang, seperti syirik. Segala sesuatu yang meningkatkan, menguatkan iman kita dianjurkan. Yang kedua, nafas, jiwa. Yang melindungi nyawa itu dianjurkan. Yang membahayakan nyawa, jiwa dilarang. Akal juga demikian. Yang melindungi, memberdayakan itu dianjurkan. Seperti ilmu, dalam majelis ilmu, dekat dengan ulama. Dan hal yang membahayakan akal seperti mabuk, konsumsi zat adiktif itu dilarang. Dan yang keempat adalah harta. Nah, dalam agama kita ada mengenal pengakuan dan proteksi terhadap hak milik, ada perniagaan yang baik, termasuk ziswaf, dan sebaliknya pencurian, perampokan, penipuan, muamalah dengan riba itu dilarang. Serta yang terakhir adalah pelindungan terhadap kehormatan atau nasab, ada anjuran pernikahan dan larangan zina atau menuduh zina. Jadi kalau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kemana saja patokan kita 5 hal ini. Yang saya lakukan ini baik untuk agama saya, untuk jiwa saya, untuk akal saya, untuk harta saya, untuk kehormatan saya atau tidak. Atau sebaliknya, kita memperhatikan ini bermanfaat untuk saya, membahayakan orang lain atau tidak. Contoh, kalau ada orang, oh ini bermanfaat untuk harta saya, tetapi kemudian menghasilkan harta, tetapi membahayakan orang lain, itu juga dilarang. Contoh riba. Riba itu kan bermanfaat bagi yang dia yang memberikan piutang, tapi itu membahayakan bagi orang yang punya hutang. Nah, jadi kita harus tahu sebagai standarnya adalah 5 hal ini. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh moderator kita, Bapak Dr. Ayuhan. Makna tauhid itu secara harfiah manunggal ya, satu, esa. Tauhid dari kata-kata wahada. Jadi ini bentuknya menghasilkan objek, bukan esa. Kalau wahid itu esa, wahada berarti mengesakan, menyatukan, mengakui bahwa sesuatu itu satu. Jadi mengesahkan Allah, mengakui, meyakini keesaan Allah. Nah, secara terminologinya, tauhid itu adalah mengesahkannya baik di dalam zatnya, asma dan sifatnya maupun perbuatannya. Nah, esensi tauhid ini bisa kita dapatkan dari surat Luqman ayat 13.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Zulmun azim. Ya. Tauhid merupakan landasan utama. Ya, dan nanti implementasinya adalah pada amal-amal termasuk rukun Islam. Tanpa tauhid tidak ada iman. Membicarakan akidah, membicarakan iman tanpa tauhid itu tidak ada artinya. Saya percaya Allah itu Tuhan saya, tapi saya menuhankan yang lainnya, itu tidak berarti. Jadi iman itu mempercayakan kepada Allah dan menunggalkannya tadi ya, mengesakannya. Nah, dan itu nanti bingkai besarnya adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid merupakan ruh. Ya, kita ikrar dengan syahadatain. Nah, maka itu ada implikasinya. Kita ketika mengikrarkan la ilaha illallah berarti itu akan menjadi ruh setiap aktivitas kita. Dalam kehidupan kita ada kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan seterusnya. Dan dia tidak hanya dimensi akidah ansih, karena ada yang disebut tauhid sosial nanti ya. Karena percaya kepada Tuhan, tapi menyakiti tetangganya, menyakiti orang tuanya, menyakiti anaknya, itu tidak disebut orang yang bertauhid. Karena bertauhid itu berimplikasi pada kehidupan yang sehari-hari. Makanya itu peran tauhid pada kehidupan harian manusia. Nah, landasan tauhid itu pertama komitmen utuh kepada Allah, memiliki visi kehidupan yang jelas. Nah, ini menolak pedoman hidup selain dari Allah ini sering salah diartikan. Berarti orang yang bertauhid itu tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara, bukan itu maksudnya. Pancasila itu sudah breakdown, ya, karena di dalam Pancasila itu ada ruh tauhidnya, ya. Kalau bertentangan dengan roh tauhid, maka tidak akan pernah diterima. Maka tauhid ini selain komitmen pada Allah, dia juga progresif. Jadi progresif itu bukan hanya diam, saya udah percaya sama Allah, titik. Enggak, dia harus bergerak. Punya tujuan hidup yang jelas. Ya. Iman kepada tauhid itu tadi juga sudah dijelaskan, berarti mentauhidkan Allah secara rububiyah. Mengakui Allah itu pencipta saya, pelindung saya, pemelihara saya, pemberi segala karunia kepada saya. Dan karena itulah ada tauhid uluhiyah, karena dia yang memberi saya, maka dia satu-satunya Tuhan yang saya sembah. Dan ini kita ikrarkan, selain di syahadat itu, kita baca Fatihah dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa di situ iyyaka na'bud? Objeknya didahulukan. Padahal dalam struktur kata bahasa Arab itu kan na'buduka, kami menyembahmu. Karena kalau kami menyembahmu itu ikrarnya, berpotensi kami menyembah yang lainnya. Tapi kalau hanya kepadamu, kami menyembah. Udah dikunci objeknya. Kami menyembah, kami mengeluh, kami mengadu, itu mungkin. Nah, maka selain mengakui Allah sebagai Tuhan, tauhid rububiyah, maka tauhid uluhiyah adalah maka saya berikrar, kami berikrar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan. Nah, ini dari mana kita tahu? Dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang menelaah 99 sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Asma'illahi al-Husna. Atau mungkin sebagian ada yang mempelajari atau menambah dengan sifat 20 yang dulu waktu kecil sebagian kita mungkin diajari itu. Nah, ini dia konsekuensi kita beriman kepada Allah itu ada tauhid rububiyah. Jadi kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Allah pencipta kita, pelindung kita, memberi semua kepada kita, yang kita minta atau yang kita tidak minta. Ini kalau kita sadar ya, Bapak dan Ibu, para peserta BA Tendik, UNJ, kita bangun tidur, itu banyak hal yang diberikan Allah, padahal kita tidak minta. Sebelum tidur kita tidak minta supaya bisa melihat.
Kita melihat, kita tidak minta supaya bisa jalan, kita bisa jalan. Kita tidak minta supaya masih bisa lidah kita mengecap, itu bisa. Kita tidak minta supaya kaki kita sehat, tangan kita sehat, itu dikasih semua oleh Allah. Maka itu pengakuannya disebut tauhid rububiyah. Lalu aplikasinya dengan hanya menyembah Allah, itu disebut dengan tauhid uluhiyah, ubudiyah. Dan kenapa Allah yang satu-satunya kita sembah? Karena memiliki kesempurnaan dalam sifatnya, dalam zatnya, itu disebut tauhid asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Nah, maka kita punya etika dan akhlak kepada Allah. Pertama, kita beriman dengan sepenuh jiwa kepadanya. Kita menjadikan Allah satu-satunya ma'bud yang kita berikan loyalitas. Kemudian kita jadikan Allah sumber tasyri', hukum dalam kehidupan kita. Dalam Al-Qur'an itu ada hukum ibadat, ya, ada hukum muamalat maliyah, ada muamalat jinaiyah, hukum kriminal, ada muamalat syakhsiyah, hukum perdata, ya. Kemudian ada al-ahkam ad-dusturiyah dan lain sebagainya. Itu semuanya kita jadikan Allah sebagai sumbernya. Lalu kalau tadi ibadah, maka dalam aktivitas sehari-hari ini yang disebut dengan ta'abbud. Ta'abbud itu sedikit berbeda dengan ibadah. Kalau ta'abbud itu kita jadikan makan kita itu ibadah kepada Allah. Padahal itu kan tidak ibadah mahdhah. Kalau dalam persyarikatan kita ada ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Kita birrul walidain itu ya ibadah, ta'abbud. Kita bakti sosial itu ta'abbud, ya. Kita terjun di amal-amal rescue, ya. Melakukan mitigasi bencana misalnya, itu juga ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjelma dalam kehidupan harian kita. Nah, terus kemudian yang kelima, kita percaya semua yang diputuskan Allah sebagai takdir yang baik untuk kita. Nah, percaya dukungan Allah, pertolongan Allah kepada orang yang beriman. Sekalipun sekarang mungkin kondisi kita sulit, tapi kita percaya pertolongan itu ada dan pasti akan sampai suatu ketika. Terus masih lanjut ya, yang keenam. Jadi selain kita beriman, kita mencintai. Mencintai Allah itu bukan hanya klaim, tapi harus kita buktikan. Menjalankan kewajibannya dan melakukan apa yang Allah cintai. Ya, Allah mencintai kita sholat tepat waktu, kita lakukan itu. Allah mencintai kita menyantuni fakir miskin dan du'afa serta anak yatim, kita lakukan. Ya. Melaksanakan perintahnya, ini yang disebut dengan takwa, menjauhi larangannya, ya. Berakhlak dengan sifat yang ada di dalam Asmaul Husna. Ini 9, 10, 11 ini satu paket. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki as-sifat al-jamaliyah, sifat yang identik dengan kelembutan. Di dalam hadis At-Tirmidzi tersebut Allah juga punya sifat al-jalaliyah. Al-jamaliyah itu sifat-sifat lembut Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Hakim, ya. Itu sifat-sifat kelembutan. Sifat-sifat kesempurnaan yang sangat lembut sekali. Lalu ada juga sifat-sifat yang menunjukkan sifat-sifat keperkasaan seperti Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Nah, itu bisa ditiru dengan konteks. Contohnya apa? Al-Qahhar, yang maha pemaksa. Nah, ini kalau dalam konteks manusia adalah kita paksa orang itu untuk mencontoh kita. Nah, dipaksa itu dalam artian kita memang kompeten di bidang kita, pakar di bidang kita sehingga kita ditiru oleh orang, dijadikan rujukan oleh orang. Akhlak kita yang baik itu sehingga orang mau tidak mau akan menjadikan kita sebagai panutan. Jadi konteksnya demikian, bukan Al-Jabbar itu pemaksa yang kita absolut, ya, kekuasaan, bukan. Atau Al-Mutakabbir yang kita terjemahkan buruk menjadi sombong. Nah, itu tentu ada sifat-sifat yang kalau diterjemahkan secara literal itu tidak cocok dalam konteks kemanusiaan. Maka kita perlu belajar itu ya. Lalu kita berbaik sangka. Nah, ini nampaknya kalau kita baik-baik saja sih oke, tapi pada saat kita susah, misalnya, saya ini sholat udah lama, tapi susah hidup. Nah, akhirnya kita suudzon kepada Allah. Saya berdoa, kok doa saya tidak dikabulkan? Karena kita fokus pada satu hal yang belum dikasih oleh Allah. Padahal ada banyak yang kita dikasih, tapi kita tidak minta. Nah, ini kita harus percaya dan yakin
bahwa Allah memberi kita yang terbaik. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kira-kira secara global akhlak kita kepada Allah itu ya, kita punya iman, kita mencintai, lalu secara pribadi kita terjemahkan, kita membentuk etos, punya karakteristik keistimewaan secara personal ya, jujur, sungguh-sungguh ya dalam bekerja, kita totalitas, itu membentuk karakter pribadi, pribadi yang rajin, ulet, tidak menyerah, itu akhlak pribadi. Lalu kalau kita kembali ke rumah, ada akhlaknya. Oh, saya siapa? Oh, saya anak, saya punya orang tua. Ada akhlaknya. Oh, saya orang tua, punya anak, berarti ada akhlaknya. Oh, saya suami, berarti ada istrinya. Bagaimana berbuat baik kepada istri? Oh, saya perempuan sebagai istri. Juga demikian. Oh, saya seorang ibu, punya anak. Nah, ini akhlak di tengah keluarga. Ini juga representasi dari nilai tauhid yang dia yakini. Lalu ketika dia terjun kepada masyarakat, itu ada akhlaknya. Akhlak dia kepada lingkungannya, masyarakatnya, ketika bernegara, atau lingkungan yang tadi disebut lingkungan dalam arti yang umum, bukan hanya bertetangga dengan sesama muslim, bertetangga dengan non-muslim, bertetangga dengan flora dan fauna, dia tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Itu merupakan implementasi dan baiknya dia dalam bertauhid. Semakin dia baik dalam bertauhid, dia berarti toleran dengan orang yang berbeda pendapat, toleran dengan orang yang sekalipun berbeda akidah, keyakinan, sekalipun memang dalam toleransi tetap ada batasnya, tetapi dia menjadi orang yang baik. Jadi jangan dibenturkan, oh orang yang bertauhid itu orang yang kasar. Oh enggak, justru orang yang bertauhid adalah orang yang lemah lembut, karena dia sadar itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, saya mau Al-Fakir sampaikan beberapa contoh dari jumlah sahabat Nabi itu ada 114.000 ketika beliau wafat. Nah, ini saya ambil pendapatnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Dari 114.000 itu ada 9.478 tokoh sahabat yang dimuat di buku Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Jadi ada sekitar 8,3% menggerakkan struktur sosial. Jadi ketokohan di tengah masyarakat yang 8,3% itu ternyata cukup. Artinya kalau di UMJ ini ada masyarakat sekitar 25.000 dengan tendiknya, dengan dosennya, dengan pimpinannya, dengan mahasiswanya, maka ada harusnya 8,3% yang memiliki komitmen bertauhid bagus. Itu nanti akan mewarnai, dia menggerakkan gitu. Nah, nanti kalau dari jumlah total penduduk Indonesia yang ratusan juta itu ada 8,3% itu sudah cukup. Jadi peran tauhid itu menggerakkan, kayak gerbong kereta api yang zaman dulu ya, kalau sekarang kan listrik ya. Maka gerbong yang menggerakkan itu gerbong pertama. Dia bisa menggerakkan sekian gerbong, 7 gerbong, 8 gerbong, 10 gerbong. Itu karena kekuatan dia peran tauhidnya itu. Dan inilah tokoh-tokoh sahabat itu bagaimana merepresentasikan tauhid mereka dalam ketokohan. Nah, sekarang saya masuk ke kondisi manusia. Manusia itu ada kalanya dia cerdas, aklun zaki, qalbun zaki, orangnya baik, hatinya baik. Ada kalanya cerdas tapi kurang baik, ada kalanya kurang cerdas tapi baik, ya. Nah, semua dalam dakwah kita itu diarahkan untuk dalam kondisi ideal supaya menjadi aklun zakiyun wa qalbun zaki. Nah, kenapa? Karena orang kalau dia baik tapi kurang cerdas, itu nanti bisa melakukan sesuatu tanpa ilmu, bisa tersesat, menyesatkan, atau bahkan kadang dia bisa ditipu dan diperdaya. Sebaliknya, orang cerdas, aklun zaki, dan qalbun ghairu zaki, ya, akal yang cerdas tidak dibarengi akhlak, maka dia bisa menindas, bisa mendolimi orang, bisa menipu, dan lain sebagainya. Maka tauhid itu mengajak orang untuk mencerdaskan otaknya, pikirannya, di saat yang sama memperhalus budinya. Jadi kalbunnya, hatinya, pekertinya dibaguskan. Nah, secara
sederhana, kalau boleh memberikan gambaran, ya kurang lebih seperti ini, diagram timbal balik kita, dimulai dari titik kita ini sebagai hamba, abidun, yang melakukan penghambaan kepada ma'bud, yaitu Allah, ya. Lalu kemudian dengan proses ta'abbud, ibadah, menghamba kepada Allah itu melalui syariat, karena ada panduannya. Nggak boleh kita menyembah Allah dengan ijtihad kita, tidak ada. Kecuali kalau ta'abbud dalam proses kita ibadah sosial tadi. Nah, kita juga sebagai makhluk yang diciptakan melihat Khalik. Khalik, lalu kita bertakhalluk, berakhlak dengan akhlak Allah melalui Asma'illahil Husna misalnya, atau Al-Asma'ul Husna. Paduan kita dari hubungan timbal balik ini akan memberikan kekuatan kita sehingga kita dicintai Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diturunkan Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka Rasul itu membacakan ayat untuk apa? Mencerdaskan. Yuzakkihim, orientasinya apa? Qalbun zaki, memperhalus budi pekertinya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi kitab, mengokohkan basis kecerdasan dengan Al-Qur'an. Mengokohkan basis kebaikan al-hikmah itu dengan perilaku, memperhalus. Jadi orang cerdas, baik. Nah, itu misi daripada tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk terakhir karena waktu kita juga terbatas. Bapak dan Ibu, para peserta Baitul Arqam Tendik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita sekarang hidup di era mana? Di era generasi alfa yang semuanya serba digital. Nah, di 2020 kalau kita lihat 1 minute internet yang terjadi di dalam internet dahsyat sekali. Orang berbelanja itu spend online di situ lebih dari 1 juta US dollar 1 menit. Google ditanya lebih dari 4 juta orang 1 menit. Luar biasa. Jadi ini terjadi gelombang digital yang luar biasa. Kata Michael Kapor, getting information of the internet is like taking a drink from a fire hydrant. Jadi mendapatkan informasi dari internet itu seperti meletakkan mulut kita di depan hidran, di depan untuk, kalau orang Malaysia nyebutnya bomba ya, itu pemadam kebakaran ketika mau ini. Kan kita jadi tersedak. Perlu literasi. Selain proses literasi, kita harus ada inovasi. Karena kalau tidak ada inovasi, kita hanya bermain di best practices. Oh, dulu pembelajaran AIK di UMJ itu pernah begini. Oh, dulu begini. Oh, dulu begini. Tapi sekarang kenapa kita turun ke bawah? Kenapa sekarang tiba-tiba itu kita terjerembab seperti halnya yang dikatakan oleh CEO Nokia. We didn't do anything wrong. Kita nggak melakukan kesalahan, tapi tiba-tiba kita collapse karena kita tidak cerdas merancang di era disrupsi. Apalagi dengan adanya pandemik itu disrupsi lebih terdisrupt lagi, lebih terdisruption lagi, terganggu lagi. Kita harus melompati dengan inovasi. Inovasi penting dilakukan. The electric light did not come from the continuous improvement of candles. Karena faktanya lampu itu bukan hasil dari pengembangan lilin, dia merupakan temuan yang lain. Maka kalau tauhid itu kita maknai, ya udah saya percaya pada Allah, saya kerja, yang penting begini aja, jadi orang baik pulang, anak istri saya yang penting bisa makan, mohon maaf, begitu saja, besok lagi saya kerja, udah saya kerjakan, sesuai dengan ini, pulang, begitu lagi. Kita akan menjadi robot. Tapi kita tidak, kita harus kreatif. Saya kalau sebagai pimpinan berarti harus terbuka, menerima masukan termasuk kritikan. Ya, kalau saya sebagai staf berarti saya harus berani menyampaikan dengan cara hikmah. Tentu tidak di depan umum kalau itu sifatnya mengkritik. Kalau saya memuji juga tidak berlebihan, karena itu akan membuat tersesat dan memudahkan membuat berhala-berhala baru, Fir'aun. Maka ini kombinasi antara pimpinan dan antara yang dipimpin. Kemudian semuanya ingin
memberikan kontribusi yang terbaik, maka itulah yang disebut dengan implementasi nilai tauhid dalam kehidupan. Nah, sebagai penutup, saya akan tampilkan beberapa contoh bagaimana survival mentality. Survival mentality itu kemampuan bertahan. Ya. Kemampuan bertahan itu tidak hanya dari musibah, tapi meniti karir, mempertahankan dengan yang halal, bertahan untuk berprestasi. Itu dicontohkan dengan para nabi. Nabi Idris, seorang traveler dan pembelajar, dia bertahan dengan itu, menyampaikan risalah. Jadi membasiskan. Makanya belum ada di zaman Nabi Idris itu belum ada yang menyembah berhala. Nabi Nuh lebih berat karena dia meluruskan disorientasi orang-orang yang terjebak memberhalakan ya para pendahulunya. Tidak ringan, tapi dia survive 950 tahun berdakwah. Karena sudah membasis secara sosial, dikenal sebagai orang baik, lalu menjadi common enemy, menjadi musuh bersama ketika mencoba mengkritisi dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Ibrahim lebih dahsyat lagi. Beliau menaruh anak-anaknya di beberapa tempat dan tidak ada istilah mudik Nabi Ibrahim. Ya, beliau yang datangi, mengkader anak-anaknya sebagai agen dakwah, mewakafkan anaknya dan siap dengan segala kondisi. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang baik dimanapun aja. Ketika dia disakiti oleh saudaranya, ketika di istana Perdana Menteri, dia digoda oleh Zulaiha, kemudian masuk penjara. Masuk penjara ini dalam kondisi dia bersih ya, karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Ya, saksi ahli mengatakan dia clear, tidak bersalah. Kemudian dia dipenjarakan tanpa didampingi lawyer, tanpa proses pengadilan, tanpa vonis berapa lama di penjara. Dia jadi orang baik di penjara. Ketika menjadi pejabat, bahkan sampai klimaknya menjadi Perdana Menteri, ya, dia tidak mendendam, menjadi orang baik. Bahkan kepada saudara-saudaranya pun yang masih saja kelihat ada beberapa watak yang kurang baik, dia jadi baik. Dan klimaknya ketika dia mengajak orang tuanya datang ke istana, dia menjadi orang yang betul-betul birrul walidain. Berapa banyak hari ini orang yang malu mengenalkan orang tuanya dengan alasan orang tua saya kampungan. Loh, kamu itu berasal dari sana, kenapa malu harus punya orang tua seperti itu? Justru harus bangga. Seperti halnya Nabi Yusuf ketika mendudukkan ayahnya di singgasana. Ya, semua orang akan melihat ini ayah saya. Saya bisa sampai pada posisi ini itu karena jasa-jasa beliau. Nabi Musa juga survive menghadapi kezaliman. Padahal yang berbuat zalim itu Fir'aun siapa? Fir'aun adalah ayah angkat Nabi Musa yang memungutnya ketika kecil, yang memberikan fasilitas anak raja di istananya. Tapi bukan berarti hutang jasa itu membuat dia diam dan membiarkan kezaliman terjadi di depan matanya. Dan tentunya contoh yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu menjadi orang yang sangat mencintai umatnya, dan di saat yang sama beliau adalah orang yang terbaik dalam menyembah Allah. Terakhir, makna kita survive, kita kuat dengan tauhid, mampu bertahan dalam ketaatan. Nah ini dia, mampu bertahan dalam ketaatan. Godaannya banyak, tapi karena Allah saya mampu tahan. Mampu bertahan menghadapi ujian dan musibah. Kenapa? Ada Allah. Mampu bertahan tidak goyah dengan godaan, harta, kekuasaan, popularitas, syahwat-syahwat lainnya. Mampu bertahan di tengah pusaran kemungkaran. Bertahan itu maksudnya kita harus berusaha mengubah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Mampu bertahan menuntut ilmu. Nah ini juga jarang nih. Kita merasa saya sudah tua, nggak perlu nambah ilmu lagi. Ilmu tidak mengenal waktu. Oh saya sudah guru besar. Oh saya sudah menjadi narasumber di mana-mana, enggak bisa. Nabi Musa aja disuruh belajar sama Khidir, ya. Dan yang terakhir, mampu bertahan untuk selalu dekat dengan Allah. Saya tutup dengan 186 Al-Baqarah karena masih momennya bulan puasa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib." Jika engkau ditanya hambaku, fa inni qarib, aku dekat. Sesungguhnya Allah itu dekat. Allah yang mendekat ke kita. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Rasulullah SAW yang dimuat di dalam Sahih Bukhari. Sabda
Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi itu, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an." Kalau hambaku mendekat dia satu langkah, maka dia menjadi lebih dekat kepada aku mendekat dengan satu dhira', satu lengan. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, kalau dia mendekat satu lengan, maka aku mendekat satu jengkal. Taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku mendatanginya dengan setengah berlari. Maka mempertahankan supaya kita dekat itu menjadi sebuah kenikmatan. Kalau kita merasa jauh, sesungguhnya kitalah yang menghindar dari Allah dan itu rugi. Maka bulan Ramadan, momen yang tepat, dan apalagi dalam momen Baitul Arqam kesempatan kali ini, kita memahami tauhid, esensi tauhid dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, ringan tangan membantu orang, beribadah secara luas. Setelah kita perbaiki ibadah mahdhah kita mampu beribadah ghairu mahdhah dengan ibadah sosial. Saya kira demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan insert yang singkat, dan nanti saya kira Bapak dan Ibu akan pertajam dalam FGD bersama kelompoknya dengan para instrukturnya yang juga luar biasa hebatnya. Mohon izin Pak Ayuhan, demikian Ya, bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa dan mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materinya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesailah sudah penyampaian materi yang sistematis dan juga praktis, sehingga mudah dipahami dengan contoh-contoh yang pendukung sekali, sehingga memperkuat pemahaman kita tentang materi tadi. Moderator berkeyakinan sehingga peserta dapat mudah memahaminya, dan insya Allah semoga nanti bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nanti untuk memperdalam lagi kajian kita bisa nanti di forum instruktur masing-masing. Demikian lebih kurangnya kami mohon maaf atas nama moderator apabila ada kata-kata yang kurang pas dan juga hal-hal lain, kami mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.